Sekitar satu dekade yang lalu, setiap hari Minggu, pertelevisian di Indonesia pasti akan selalu dihiasi oleh film-film hiburan untuk anak-anak yang bikin kita betah berada di depan televisi mulai dari pagi hingga siang hari, dan tentunya bikin kita bersemangat menikmati hari Minggu kita. Dimulai dari pagi hari, kita akan disuguhkan dengan film seperti Ultraman, ya, superhero raksasa asal Jepang yang akan menyelamatkan bumi dari monster-monster raksasa, yang anehnya monsternya hanya selalu muncul di Jepang saja. Lalu dilanjutkan dengan film kartun lainnya seperti Pokemon, Kamen Rider, Detektif Conan, dan Dragon Ball yang umurnya udah pada tua dari lu pada. Namun berbeda dengan sekarang, anak-anak zaman sekarang sudah tidak lagi dapat menikmati kartun-kartun tersebut di televisi Indonesia, yang sekarang hanya mementingkan drama persinetronan yang tiada habisnya. Nah, kali ini Bumi Langit akan membahas tentang nostalgia film kartun zaman dahulu yang sekarang sudah tidak ada lagi. Sebelum mulai, mari support kami dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yang pertama adalah Gundam. Yang dulu suka bangun pagi-pagi demi nonton film ini pasti tahu. Gundam adalah seri anime bertema robot raksasa yang disebut Gundam atau Mobile Suit. Karena kepopuleran serial ini menyebabkan barang dagangannya menghasilkan sebuah waralaba yang meliputi serial televisi, OVA, film, manga, novel, dan video game. Juga industri model robot yang dikenal sebagai Gunpla atau model plastik dari Gundam. Gunpla menguasai 90% pasar model plastik karakter di Jepang, yang menghasilkan keuntungan yang begitu besar. Yang kedua adalah Yu-Gi-Oh! Siapa yang tidak tahu anime ini? Ya, anime yang bercerita tentang seorang anak yang bernama Yugi yang jago bermain game. Yang suatu hari ia diberi hadiah oleh kakeknya sebuah kotak yang berisi kepingan-kepingan puzzle antik, yang konon disebut dengan Millennium Puzzle. Setelah bertahun-tahun kemudian, Yugi berhasil menyusunnya, dan roh yang berada di dalamnya berhasil keluar dan merasuki tubuh Yugi, dan menjadi semacam kepribadian yang lain baginya, yaitu Yugi kegelapan atau Yami Yugi. Serial Yu-Gi-Oh ini akan selalu menghiasi hari Minggu kita pada zaman dahulu. Yang ketiga adalah Digimon. Digimon adalah singkatan dari Digital Monster. Digimon adalah suatu makhluk hidup yang tersusun dari program kecerdasan buatan. Mereka memiliki berbagai macam jenis dengan bentuk yang bermacam-macam dan memiliki jurus-jurus serangan serta kemampuan evolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka hidup di dunia digital, suatu dunia paralel yang tercipta dari suatu sistem jaringan teknologi komunikasi dan informasi manusia. Digimon ini juga sangat populer dulu, sama seperti Gundam. Digimon juga menghasilkan waralaba yang besar dari mainan, aksesoris barang, dan juga video game. Yang keempat adalah Dragon Ball. Kalau yang satu ini mah udah legend banget. Semua generasi pasti tahu dengan anime Dragon Ball. Dan udah banyak sekali versi Dragon Ball yang udah ditayangin. Pokoknya Dragon Ball ini sudah ada sejak tahun 1984. Wah, tua banget ya. Dragon Ball ini bercerita tentang seorang bocah bernama Goku yang hidup di tengah gunung sendirian. Dia lalu bertemu dengan Bulma, seorang gadis muda jenius yang berusaha mengumpulkan 7 bola ajaib yang katanya bisa mengabulkan semua keinginan. Bola-bola tersebut dinamakan Dragon Ball. Dragon Ball adalah 7 buah bola kristal yang tersebar di seluruh dunia. Bola tersebut berwarna jingga yang terdapat pola bintang di dalamnya. Apabila seorang berhasil mengumpulkan 7 buah Dragon Ball, maka akan muncul sebuah dewa naga yang mampu mengabulkan sebuah permintaan apa saja, bahkan termasuk menghidupkan orang mati. Dalam perjalanannya bersama Bulma mencari Dragon Ball, Goku harus berhadapan dengan rintangan, dan salah satunya adalah dengan tentara pita merah. Kelompok ini mempunyai keinginan yang sama dengan Goku dan Bulma. Yang kelima adalah Detektif Conan. Detektif Conan, kalian pasti tahu lah ya. Anime ini bercerita tentang seorang detektif SMA berusia 17 tahun bernama Shinichi Kudo, yang biasanya membantu polisi memecahkan kasus-kasus misterius. Namun ia diserang oleh 2 anggota sindikat misterius ketika mengawasi sebuah pemerasan. Ia kemudian diberi minum racun misterius yang baru selesai dikembangkan untuk membunuhnya. Namun karena sebuah efek samping yang jarang terjadi dan tidak diketahui anggota sindikat tersebut,
Lancut tersebut mengakibatkan tubuhnya mengecil seperti anak kecil berusia 7 tahun setelah mereka meninggalkannya. Untuk menyembunyikan identitasnya dan untuk menginvestigasi keadaan sindikat tersebut yang dikenal dengan nama organisasi hitam, dia menyamarkan namanya menjadi Conan Edogawa. Yang keenam adalah Doraemon. Kalau yang ini mah kartun yang booming banget, bahkan hingga sekarang masih banyak penggemarnya. Siapa yang tidak tahu Doraemon, Nobita, dan kawan-kawan? Kartun ini berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita, yang didatangi oleh sebuah robot kucing yang bernama Doraemon, yang datang dari abad ke-22. Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan yang disebabkan oleh kebodohan Nobita. Yang unik dan seru dari kartun ini adalah Doraemon yang memiliki kantong ajaib yang dapat mengeluarkan alat ajaib dan canggih untuk menolong kegoblokan Nobita. Yang ketujuh adalah Crayon Shinchan. Siapa yang tidak ngakak lihat kelakuan bocah 5 tahun berpikiran mesum ini? Alur ceritanya sendiri mengikuti petualangan seorang anak berusia 5 tahun yang bernama Shinosuke Shinohara beserta orang tuanya, adik bayinya, anjing, tetangga, dan teman-temannya yang berlatar di Kasukabe, Prefektur Saitama. Kita akan selalu terhibur dan tertawa jika menonton kartun yang satu ini, karena tingkah laku Shinchan yang kelihatan seperti orang dewasa dan mesum. Yang kedelapan adalah Ultraman. Siapa yang tidak tahu superhero raksasa asal Jepang ini, yang akan selalu melindungi bumi kita dari monster-monster raksasa. Ultraman sendiri bukanlah baluk bumi, ia berasal dari planet lain yang kalau tidak salah namanya Nebula 78. Ultraman sendiri memiliki kekuatan yang besar yang dapat menghempaskan monster-monster raksasa dan memiliki banyak-banyak jurus yang hebat. Dan seri Ultraman juga memiliki banyak jenis yang memiliki kisah cerita yang berbeda-beda, seperti Ultraman Dyna, Ultraman Gaia, Ultraman Cosmos, dan masih banyak lagi. Nomor 9 adalah Kamen Rider. Satu lagi nih superhero asal Jepang yang dulu sangat populer, yaitu Kamen Rider. Kamen Rider berasal dari kata kamen yang berarti topeng dan rider yang berarti pengendara. Kita bisa mengartikannya pengendara bertopeng. Namun sebenarnya Kamen Rider adalah seorang yang memiliki kekuatan untuk berubah diri menjadi superhero yang memiliki topeng dan armor yang keren dan memiliki kekuatan yang spesial. Kamen Rider ada yang baik dan jahat. Kamen Rider ini sama seperti Ultraman, memiliki banyak jenis dan memiliki cerita yang berbeda-beda. Kamen Rider yang dulu mungkin pernah menghiasi masa kecil anak-anak di Indonesia adalah Kamen Rider Black atau Kesatria Baja Hitam, Kamen Rider Kuga, dan Kamen Rider Yuki. Yang terakhir adalah Power Ranger. Yang ini juga sudah pasti tidak asing lagi. Semua anak dulu pasti pernah ingin menjadi Power Ranger. Power Ranger sendiri juga merupakan superhero yang dapat berubah seperti Kamen Rider. Namun Power Ranger ini namanya identik dengan warna, seperti Power Ranger merah, Power Ranger kuning, dan Power Ranger pink. Power Ranger juga memiliki kendaraan yang keren. Kendaraan tersebut nantinya dapat digabungkan sehingga dapat membentuk robot raksasa yang mereka sebut Megazord. Untuk mengalahkan monster berukuran besar, Power Ranger sendiri juga memiliki banyak versi dan jenis. Nah, itulah tadi film hiburan anak-anak yang mungkin pernah menghiasi layar kaca Indonesia pada zaman dahulu, yang membuat kita nostalgia pada zaman sekarang. Yang sekarang kehadirannya sudah digantikan oleh sinetron-sinetron yang tidak berguna. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka silahkan klik like, comment, subscribe channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you next time and bye.